Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview Quran Mushaf Standar Indonesia. Yang Quran ini biasa saya baca setiap hari, yang saya dapatkan dari tahlilan Quran ini kalau nggak salah ya. Benar ya, tahlilan ini. Langsung saja, yaitu Mushaf MSI ini ada 3 jenis ya. Yang pertama itu Mushaf Bombay, terus Mushaf Bahriyah, sama Mushaf Braille. Yang Mushaf Bombay ini ya, ini termasuk Mushaf Bombay yang penulisannya itu Rosen Usmani. Usmani. Terus lanjut, kalau jumlah surat yang ada pada Quran MSI ini berjumlah 114 ya. Quran MSI ini mengikuti ijma ulama, jadi tenang saja, ini udah standar Indonesia gitu, udah mengikuti para ulama, ijma ulama, jadi ya insya Allah aman lah. Terus surat perbandingannya di sini nih ada 3 surat kontroversial yang menjadi perbedaan, yaitu ada Ar-Ra'd, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, yang pertama kita lihat, kalau dari segi MSI ini Ar-Ra'd ini makiyah. Coba kita lihat di Quran ini, Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ini di sini itu makiyah ya. Sini makiyah. Tadi ada 3 kan, Ar-Ra'd, Al-Falaq, sama An-Nas. Sini Ar-Ra'd makiyah. Terus kita lihat yang Al-Falaq sama An-Nas. Nih, Al-Falaq Madaniyah dan An-Nas juga Madaniyah. Berarti di sini termasuk MSI. Di sini ada perbandingan, ada dari Madinah, Turki, Mesir, dan Libya. Kalau dari Madinah itu komposisinya Ar-Ra'd Madaniyah, Al-Falaq makiyah, An-Nas makiyah. Kalau dari Turki makiyah Madaniyah. Kalau dari Mesir Madaniyah makiyah. Kalau dari Libya Madaniyah makiyah dan makiyah. Nah, dari sini ini susunannya itu makiyah Madaniyah berarti MSI. Terus ada di sini juga ada 4 mazhab. Yang pertama itu Al-Zarkasi, Abu Amr, Suyuti, sama Robani. Nah, kita lihat lagi di sini kan tadi susunannya itu makiyah Madaniyah, berarti mengikuti M. Syafa'at Robani dan Abu Amr. Nah, terus yang selanjutnya itu ada manzil. Manzil ini salah satu metode untuk menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari, cepat. Terus letak manzilnya itu kalau di sini itu kayaknya nggak ada ya. Dari awalnya itu manzil itu pada surat Al-Fatihah ya, di sini nggak ada. Coba kita lihat di Al-Madinahnya, surat Al-Maidah. Al-Maidah Nah, Al-Maidah. Kalau di sini tuh Quran yang biasa saya baca itu tidak ada manzil di sini. Ini adanya hizib. Harusnya di awal surat ini, di pinggir ini ada, tapi di sini nggak ada. Oke, kita lanjut saja ke juz ya. Juz ini jumlahnya kan ada 30. Biasanya bulan puasa itu tadarusan gitu ya.
Jadi setiap hari itu per juz, supaya bisa khatam 30 hari pas. Juz ini bisa dibagi begitulah gampangnya. Terus juz ini dimulai dari alif lam mim juz 1, dan Al-Fatihah ini tidak termasuk dalam juz 1 ya. Cuman kalau di Quran ini, di Quran yang biasa saya baca ini, Al-Fatihah itu masuk juz gitu, masuk juz 1. Jadi juz 1-nya itu bukan dari alif lam mim, melainkan dari Al-Fatihah. Nah, di sini ada perbandingan juga antara MSI dan Madinah. Kita lihat dari 2 contoh saja ya. Surat yang pertama surat Yasin. Yang pertama itu surat Yasin pada ayat 22. Nah, pada ayat 22 ini nah juznya yang dari wa maliyala a'budul ladzina fatarani wa ilaihi turja'un. Nah, ini juz 23 dari ayat 22 berarti. Ini yang MSI. Kalau yang Yasin di surat di Mushaf Madinah itu juz 23 itu awalnya pada ayat 28. Di sini di wama anzalna ala qaumihi. Berarti mushaf ini masuknya kan MSI. Terus satu lagi kita cari di surat Al-Hijr. Kita cari di surat Al-Hijr apakah MSI atau bukan. Al-Hijr. Al-Hijr. Nah, di Al-Hijr ini. Kalau yang MS itu awal juz 14 itu pada Al-Hijr ayat 2. Nah, di sini juga ayat 2 Al-Hijr juz 14-nya. Nah, kalau di Madinah, Mushaf Madinah itu Al-Hijrnya juz 14-nya dimulai dari ayat pertama surat Al-Hijr. Berarti MSI lah di sini. Terus selanjutnya itu hizib. Hizib ini sama metode buat ngatamin Al-Quran selama 60 hari ya. Tadi kan manzil kan 7 hari ya. Hizib ini biasanya dipakai buat menghatamkan Quran selama 60 hari. Nah, langsung ke contohnya aja. Yang pertama itu ada kayak di sini tuh hizib pada surat Al-Baqarah di sini ya. Al-Baqarah ayat 26. Nah, di sini ada nih ayat 26 hizibnya. Nah, hizibnya ada di sini. Dan contohnya itu kayak model kedua itu yang ada hizib 1 2/4 gitu. Terus ada hizib 1/4 gitu, 1/4 gitu. Dan biasanya di Quran ini tuh ada kayak lambang batik gitu loh buat hizibnya. Terus makro ya. Makronya dimulai dari akhir ini. Makro ini dimulai dari akhir ayat 7 surat Al-Baqarah. Coba kita lihat surat Al-Baqarah ayat 7.
pembagian ruku ini umumnya didasarkan atas kesatuan tematis pada sekelompok ayat. Al-Fatihah juga dihitung ruku. Tapi kalau di sini rukunya itu nggak ada tandanya ya di sini. Nggak ada tandanya. Apa ditanda? Oh ada di sini ada tandanya yang ditandain ain itu ain. Ain berarti ada di sini. MSI lagi. Terus jumlah ayatnya ini yang biasa terkenal kan jumlah ayat Al-Quran kan 6.666. Nah, kenapa disebut 6.666 ini? Supaya kita gampang mengingat jumlah ayat dalam Al-Quran itu. Terus dalam jumlah hal ini ada pendapat dari Imam Nawawi tentang ayat-ayat ini. Masing-masing ayat ini berisi yang 6.666 itu 100.000 masing-masing itu ada perintah, larangan, janji, ancaman, kisah, dan al-amthil. Selebihnya 500 tentang halal dan haram, 100 nasih dan mansuh, dan 66 tentang doa, istighfar, dan zikir. Terus jumlah ayat dalam perbandingan dari Al-Quran ini tadi saya menghitung jumlah ayatnya itu 6.236 yang maknanya bermadzhab Kufi. Ya, rawinya itu Hamzah bin Hubaid bin Ziyad dari Ibnu Abi Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Terus di sini juga ada simbol ayat-ayat sajadah yang biasanya itu di sini pakai lambang mimbar gitu, kayak mimbar gitu, berarti ayat sajadah. Terus ada juga di sini huruf ya-nya ini agak beda nih. Kalau MSI itu ya biasa, ya kecil gitu. Kalau di Madinah menggunakan alif layyinah. Coba kita lihat di Al-Ahqaf ayat 33. Al-Ahqaf 33. Ayat 33. Iya 33. Ini yang dia ala ayyuhiyal mauta. Di sini pakainya huruf ya, berarti MSI. Kan kalau Madinah pakainya alif layyinah. Yang gitulah. Cukup sih menurut saya dari sini. Berarti Al-Quran ini standar MSI yang cuman nggak ada tadi tuh, berarti manzilnya nggak ada manzilnya di sini, cuma ada hizib. Terus makro juga tadi ada, jusnya juga sesuai MSI, dan mushaf ini mushaf Bombay ya, mushaf Usmani yang saya dapetin dari tahlilan. Mushaf ini cukup sih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.